Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Jalan diblokir buruh, mobil ambulans terjebak kemacetan. Perkosa anak kandung, pelaku ditangkap warga. Udah dipaksa nggak daripada diantar. Wanita muda tewas setelah terjatuh dari lantai 17 apartemen. Ambulan milik Puskesmas Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang ini rencananya akan membawa pasien ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Namun di perjalanan, laju ambulan terhenti, terjebak kemacetan panjang akibat pemblokiran jalan yang dilakukan ribuan buruh. Blokade terjadi di Jalan Nasional Serang, Jakarta, tepatnya di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Kendaraan tidak bergerak. Ambulan akhirnya bisa bergerak setelah dikawal anggota Satlantas Polres Serang dan perwakilan buruh. Perlahan ambulans melewati kemacetan setelah 1 jam terjebak macet. Ambulans akhirnya berhasil lolos dari kemacetan dan kembali melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Pada saat terjadi kemacetan, ada satu kendaraan ambulan yang membawa pasien yang sempat terjebak kemacetan tersebut. Bu Kasat Lantas bersama anggota dan dibantu oleh teman-teman kita, kawan-kawan kita dari SPN dan buruh, telah berhasil memberikan ruang atau membuka jalur untuk kendaraan ambulan tersebut menuju ke rumah sakit. Pemblokiran Jalan Nasional Serang Jakarta ini dilakukan para buruh yang akan melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Banten. Dalam aksi tersebut, buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 20%. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sempat berusaha kabur, Maison Nasution, pria 53 tahun yang diduga mencabuli anaknya hingga hamil 8 bulan, ditangkap oleh petugas keamanan lingkungan. Saat ditangkap dan diinterogasi warga, pelaku sempat menyangkal perbuatannya. Meski demikian, pelaku tetap digiring ke rumah ketua RT dan ditemukan dengan istri dan anaknya yang menjadi korban. Lagi-lagi pelaku tak mau mengakui perbuatannya, walaupun semua bukti sudah dibenarkan. Menurut pengakuan sang anak, Maison sudah 18 kali menggagahi putri kandungnya. Tak sekedar memperkosa, korban juga sempat dianiaya saat menolak ajakan pelaku berhubungan intim. Kasus ini terbongkar saat pihak sekolah yang mendapatkan pengakuan dari korban menyampaikannya ke sang ibu. Tak hanya harus menanggung malu akibat perbuatan sang ayah, korban juga terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena kondisinya yang tengah berbadan 2. Pelaku kemudian diserahkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Evakuasi pria parubaya tersebut berlangsung dramatis. Beberapa warga yang geram dengan perbuatan pelaku sempat mencoba menghakiminya. Ini Pak, lagi serang hal Pak? Iya Pak. Sudah kita amankan untuk pelakunya Pak ya. Mungkin Pak, dulu nanti lainnya nanti kita di Polres saja ya. Sekarang ya. Siap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Unjuk rasa puluhan siswa SMK Negeri 8 Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang di dalam sekolah viral di media sosial. Unjuk rasa siswa ini terjadi setelah salah satu siswa diduga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan salah satu oknum guru. Selain membentangkan spanduk bertuliskan menolak keras pelecehan seksual di pagar sekolah, siswa juga menandatangani petisi agar terduga pelaku yang merupakan guru olahraga dipecat dari sekolah. Polisi membenarkan unjuk rasa siswa tersebut. Dari keterangan korban, pelecehan dilakukan guru dengan cara mengirimkan pesan melalui ponsel dengan kata-kata tidak senonoh terhadap korban. Polisi masih terus mendalami pemeriksaan saksi-saksi. Dalam waktu dekat, polisi juga akan memanggil oknum guru untuk melakukan klarifikasi. Sementara kami akan segera mengumpulkan persesuaian daripada keterangan saksi, baik saksi yang mengalami yaitu sebagai pelapor, kemudian
saksi yang mendengar ataupun saksi yang melihat tentang adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara nonverbal pada pengadu. Sementara itu, oknum guru dikabarkan sudah menerima sanksi skors dari pihak sekolah. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Memasuki akhir tahun 2023, aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada di sekitar perairan Selat Sunda kembali mengalami peningkatan. Status siaga atau level 3 Gunung Anak Krakatau sudah terjadi sejak awal Januari 2023. Namun sejak Senin kemarin, aktivitas Gunung Anak Krakatau semakin mengalami peningkatan hingga saat ini. Dari pengamatan visual CCTV yang berada di Kepulauan Krakatau, Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di perairan Selat Sunda terpantau mengalami erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik yang berwarna kelabu ke udara dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, masyarakat termasuk nelayan dan wisatawan dilarang melakukan aktivitas di radius 5 km. Namun peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini dipastikan tidak berdampak terhadap masyarakat dan wisatawan di sekitar Pantai Carita dan Anyer karena berjarak lebih dari 40 km. Situasi untuk Gunung Krakatau sampai dengan saat ini aktivitasnya masih tinggi, ditandai dengan gempa-gempa tremor yang masih muncul, kemudian masih terekamnya gempa letusan atau erupsi. Untuk statusnya Anak Krakatau sampai dengan saat ini masih di level siaga atau level 3, bahwa masyarakat atau wisatawan tidak boleh mendarat atau mendekat ke Gunung Anak Krakatau dalam jarak 5 km dari kawah aktifnya. Gunung Anak Krakatau sempat mengalami erupsi dan longsor pada akhir tahun 2018 lalu hingga menyebabkan tsunami dan memakan ratusan korban jiwa. Sejak peristiwa tersebut, ketinggian Gunung Anak Krakatau menurun dari sekitar 3.300 mdpl menjadi sekitar 157 mdpl. Ariel Maranus dari Ko Alfredo melaporkan dari Kabupaten Serang.